Halo, halo Halo Ojib, dok, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. By the way, Dokter ini sehat? di sehat, alhamdulillah. Ini di studio atau di rumah nih? Ini di rumah yang sejak pandemi ini jadi studio. Oh ya? Oh, jadi di rumah juga ada aktivitas nih ya, aktivitas untuk apa? Untuk vlog, nge-vlog kah, nge-YouTube kah? Nge-YouTube iya, terus kemudian Ya, upload live IG kayak gini. Nah kebetulan hari ini syuting nggak ada syuting malam ini. Biasanya syuting nih besok malam ada. Jadi kalau oke. selama ini seperti inilah, seperti kita berdua ini dok. Oke. Dokter Oh ya, sehat nggak dok? Sok jawab sehat, dok. alhamdulillah sehat ya. Ojib gimana puasanya lancar? Puasa alhamdulillah lancar banget, Alhamdulillah. nggak ada masalah deh alhamdulillah. Nggak ada masalah ya. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. gimana nih kita mau ngobrol apa untuk malam hari ini? Oke, ini sebetulnya teman-teman semua pasti udah tahu lah dengan Ojib yang wajahnya sering muncul di berbagai stasiun TV. Masa sih dok? Ada di TV A, B, C, D, E, pokoknya banyak deh. Dan Soalnya memang kalau nggak muncul nanti nggak makan dok. dan memang multi talenta ya. Bisa bawa acara kesehatan, bisa Hmm. acara gosip bisa ya. Bisa Kemudian acara acara gila-gilaan. bisa, pokoknya Ya. multi talenta deh. Dan ini memang luar Aku biasa ya. bukan beli talenta dok, lebih ke palu Oh. gada. Apa lu mau gua ada gitu. Karena ini emang apakah ini bakat atau tuntutan? Eh Bisa dibilang kayaknya bakat kali ya. Bakat Bakat dan ya. belajar kali ya. Itu aja kali ya. Oh iya, Bakat dan betul betul. belajar. Betul. Iya. Pasti karena yang semua orang punya bakat dan tentunya bagaimana kita menggalinya, Jip ya. Betul, Setuju betul, gak? betul. Betul, Oke. karena aku pun juga nggak menyangka bahwa akan kerjanya jadi seperti ini gitu. Hmm. Nggak kebayang sama sekali. Karena bukan cita-cita. Maksudnya kalau kerja di entertainment bisnisnya emang cita-cita dari kecil. Sampai malah Ya. dibully kan dulu. Dibully lah sama teman-teman sekolah. Ketika dulu. Oke. Jadi kalau Oke. zaman dulu tuh kan Hmm? dicita-citain orang jadinya pengen jadi dokter. Kayak dokter. Orang pada Oh pengen ya? dokter. Aku dari kecil pengen jadi artis. Pengen itu dari kecil. Serius? Sumpah, ada di vlog aku cerita masa kecil sampai dibully lah. Oke, next. Oke oke. Gimana dok? Ya, ini kayaknya sangat sangat menarik buat diulas nih ya. Jadi kita pengen tahu dulu nih kisah hidupnya Ojib ya, yang tiba-tiba bukan tiba-tiba sih, maksudnya sekarang sudah sangat 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 aktif lah di entertain ya. Jadi kita tahu bahwa Ojib seorang MC, presenter, host yang memang ya kita tidak sanksikan lagi lah apa yang Ojib lakukan. Nah ini kita pengen tahu nih, Ojib tadi bilang bahwa dari kecil memang sudah punya cita-cita mau jadi artis, ya betul ya? Betul. Dan itu nggak berubah dari kecil. Apa pernah Nggak berubah berubah. nggak? Nggak berubah. Nggak. Oke, apa yang bikin Ojib pengen jadi artis? Apakah ada keluarga yang memang juga artis atau gimana, Ojib? Jadi memang kalau keluarga besar dari mama itu keluarga seni. Dan memang ada Oke oke. keluargaku yang udah jadi artis gitu, ya kan? Oh ya, siapa tuh? Uh, Adalah ya, jangan disebut. Uh, Abis itu apa ya, jatuhnya gini sih dok, lebih ke, karena Ya, emang keluarganya seni, dan aku tuh sebenarnya hmm. kalau pengen jadi artis, karena aku dari kecil tuh di dunia musik sebenarnya, seni musik. Oke. Dari kecil di Jadi seni musik memang. memang Gitu. nyanyi juga ya, Ojib ya? Ya, dari kecil tuh nyanyi, jadi cita-cita tuh pengen jadi artis, which is jadi penyanyi. Jadi ya emang lomba-lomba nyanyi di dalam negeri sampai keluar Hmm. negeri juga gitu, terus segala macam. Cuman Wow. kayaknya jalannya nggak di situ, segala macam Hmm. udah dilewatin gitu sampai nyemplung ke dunia radio tahun 2004. Oke. Jadi Jadi siaran announcer dari ya? tahun 2004. Nah, 2004 awal mulanya sampai Hmm. 2015 tuh masih siaran. Berapa belas Oke. tahun tuh jadi siaran. Udah dari nyemplung siaran, terus nge-MC, terus casting ke TV langsung keterima. Terus udah Hmm. kayak nyemplung aja udah. Terus lama-kelamaan kayak oke, this is my passion. I think I love my job right now gitu ya. Udah dijalanin aja udah kayak gitu. Iya. Sampai Oke. sekarang alhamdulillah masih bisa survive gitu. Alhamdulillah ya. Nah, tadi Ojib Alhamdulillah. cerita katanya ketika waktu masih kecil sempat dirundung nih, dibully dengan cita-cita Ojib yang menjadi artis. Kenapa? Apakah Yes. mereka mengsangsikan kemampuan Ojib atau gimana? Karena gini, aku kan berarti angkatan 80-90 ya dok ya. Apanya nih? Kita kan angkatan lahir-lahir tahun ya 90 lah ya. Angkatan 90-an 90s. Oke.
Aduh, ketahuan deh umur gue. Ya, pada masa itu kan maksudnya profesi yang kayak kita sekarang ini yang kerja di entertainment tuh nggak dilihat lah, ya kan? Bisa dibilang kayak Hmm, gitu. Tidak iya, menjanjikan, let's say. Jadi saat teman-teman punya cita-cita seperti dokter, jadi presiden, jadi polisi, insinyur, whatever lah, you name it gitu. Aku tiba-tiba punya dari SD kelas 1 dok. Jadi kayak dibully dibully aja ngapain ya biasalah anak-anak dulu ya. Oh jadi iya. artis dan memang aku tuh dari kecil itu dulu tubuhnya besar, gemuk. Oh iya? Kok nggak kelihatan ya? Gemuk dan hitam, pokoknya gemuk deh ya, gemuk gemuk banget. Hmm, Dan aku emang sering dibully dulu tuh, udah ngalamin fase oke. dibully memang sudah pernah gitu, udah kenyang. Iya. Itu sih dok. Jadi kayak mungkin orang ya itu tadi nggak apaan sih lo mau jadi artis orang lu jelek lu gendut gitu, gitu aja kali sih. Oke, And oke. then ya udah aku mencoba membuktikan gitu sih. Tanpa Hmm, disadari akhirnya diridhoi betul. sama Tuhan. Sampai sekarang udah berapa belas tahun tuh Iya, hitung ya. 15 tahun lah. iya. Tapi kan ini biasanya nih kalau memang dari dulu kepengen jadi artis, berarti ketika melalui masa-masa sekolah, SD, SMP itu memang suka sekali buat tampil di depan. Misalnya ada kata Ya. ada acara, jadi MC, jadi presenternya, seperti itu ya. Kalau dulu itu karena memang di musik kan, jadi memang kalau dulu dari sekolah itu ya perform ya nyanyi, ya main teater, Hmm, gitu. iya, iya. Terus sampai apalagi aku berhenti sampai pernah marah bahwa nggak suka dunia seperti ini gitu, karena nggak pede, terus Oh, jadi nervous dan lain-lain, jadi nggak suka. Pernah fase itu kayak bener gak sih hmm, lo pengen gitu? Karena ya itu karena iya, mungkin ada pressure dari lingkungan sekitar, dibully, iya. terus jadinya nggak percaya diri gitu dok, gitu sih. Hmm. Tapi dulu Ojep di bidang apa Ojep kuliah dulu Ojep? Kuliahnya komunikasi, Oh, pas ya. Memang pas. sesuai lah. Sebenarnya juga kecelakaan karena orang tua pengennya di Fakultas Hukum. Ah, Terus aku daftar di psikolog, aku pengen jadi psikolog juga waktu itu. Tapi nggak keterima oke. dong, karena mungkin otaknya nggak mumpuni ya. Udah, akhirnya akhirnya ya udah kuliah ngambil jurusan komunikasi dan alhamdulillah sekarang kepake karena kan sekarang ngajar juga gitu kadang-kadang. Iya, Jadi ya udah betul. kayak jalannya aja sih dok, gitu dimudahkan sih semuanya Hmm. gitu. Gitu Nah, aja sih. ketika Ojep berkarir di radio jadi announcer, itu berarti ada kayak semacam tes penerimaan atau ada Betul. mungkin oh gitu ya. Jadi Oke. yang bikin CV-nya pun adalah teman-teman. Jadi kayak dijebak aja. Hmm. Karena kan emang Hmm. bawel tuh suaraku tuh serak kan kayak. Lu kenapa nggak jadi penyiar radio sih? Nggak mau. Iya. Dulu pernah Ah. pengen, tapi pas begitu ditawarin nggak mau. Gua nggak mau gitu. Kenapa ya? Nyemplung, tiba-tiba emang nggak pede dan nggak mau gitu. Udah gitu aja simpel gitu dok. Oh, Begitu oke, oke, nyemplung, oke. ternyata dipertemukan dengan sekitar 25 orang. Itu yang udah Iya. seleksi. Itu hampir semuanya 90% adalah para penyiar radio. Yang belum Oke. pernah siaran di ruang itu hanya aku sendiri. Wow. Belum pernah siaran ya Oke. udah. Nah Iya, iya. eliminasi dan tiba-tiba yang naik on air pertama kali adalah aku. Iya. Jadi minder, jadi emang udah kena pressure, Ah, udah minder, tapi ya kejadian aja terus gitu kayak ini kenapa ya kok dimudahin aja jalannya untuk di iya. sini gitu. And then Dan akhirnya ya udah jalan aja dok. terpilih. Mm-mm. Oke. Berarti lama juga ya, 2004 ya, sampai 2004. 2015. Iya, Oke, sampai sekarang masih suka tapi udah nggak reguler ya, cuma bintang tamu paling gantiin siapa oke. gitu. Terus mulai di TV berarti tahun 2015 ya? Dua nggak TV itu 2007. Oh, 2007. Jadi host acara apa, Jip? Host di SCTV dulu. Jadi itu adalah casting pertama kali, itu pun diseret sama temen, dijemput sama temen, suruh casting, Ya. aku nggak mau, nggak pengen. Akhirnya waktu itu kuliah di Bandung kan, ke Ah, Jakarta pakai travel, casting pertama kali kayak nggak ngerti casting TV ini ngapain gitu. iya. Begitu casting, hari itu juga keterima, hari itu juga langsung diobrolin soal kontrak, udah nggak ngerti, hah? Udah minggu Hmm. depannya balik udah mulai syuting keliling Indonesia. Kayak Wow. sesimpel itu dok. Iya, iya. Kayak Tapi, nah hmm, di saat itu aku masih pengen jadi penyanyi, nggak pengen jadi begini, tapi kok hmm, jalan ini cepat banget, nggak mulus banget ya gitu. Ya udahlah, iya. diikutin sampai sekarang gitu. Oke. Tapi kalau memang ingin jadi penyanyi, kenapa nggak mencari jalan buat bisa jadi penyanyi? Misalnya ikut Udah, kontes apa oh gitu. udah semuanya aku jalanin. Oh ya, Sebut deh, ikut kontes apa? AVI? yang idol aku ikut udah Ah, sampai berapa besar ya waktu itu. Aku idol 2 bareng sama aku angkatannya Mike sama Judika. Idol 2 itu tahun 2005 ya?
2005, Iya, iya betul. 2005 Aku ya. angkatannya Judika sama Mike, kita bareng karantina sebelahan kamarnya dulu sama almarhum. Oke. Itu masih jadi apa? Semifinalis atau finalis ya? Itu masih aku dapat golden ticket wakil dari Bandung waktu itu. Oke. Terus udah Berarti karena udah aku ah, pulang tuh pas ah. eliminasi sebelum mau ke top 20 tuh aku pulang. Jadi ya Oh, sih udah gitu. Terus pernah oke udah oke. tanda tangan kontrak, udah rekaman, terus tiba-tiba nggak jadi Iya. segala macam udah. Tapi kayak Tuhan nggak ngasih ya, kok ngoyo banget sih hidup gue. Mm-mm. Udah akhirnya ngejalanin si dunia broadcasting ini lama-lama jadi Iya, cinta gitu. betul Akhirnya betul. ya udah ikutin aja Iya, Tuhan mau apa, let's go gitu. iya. Dan memang kalau 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 aku lihat sih memang fashionnya Ojib memang di sini banget sih di entertain ya. Khususnya di presenting, di host ya, MC. Dan apakah kan Ojib bilang bahwa Ojib juga berprofesi sebagai coaching ya, coach public Ya. speaking. Nah, sebelumnya apakah Ojib hanya menempuh pendidikan di ilmu komunikasi saja atau pernah mengikuti khusus untuk public speaking? Eh, karena memang basicnya kan training Ah, siaran tuh habis gitu iya. dari kuliah, dan aku pernah ikut seminar-seminar juga, ikut kelas juga Ah, pernah, sama hmm, kayak sharing session gitu. hmm, Terus waktu itu memang aku suka ngajarin murid-murid fakultas gitu, karena aku suka hmm, ngajar juga nih dok, jadi dosen tamu. hmm. Itu biasanya bahas soal public speaking yang dasar banget, Iya, sama betul. announcer gitu, announcer skill buat adik-adik kuliah yang semester-semester awal. Nah, udah dari Iya. situ aku ikut kayak coaching klinik untuk ngambil ngambil ilmu. Udah Hmm, sampai tiba-tiba ditawarin mau nggak nyobain nyemplung ya. Gitu doang sih. oke. Sama karena mungkin kalau belajar khusus nggak ada, tapi lebih ke sharing experience sama Iya. ilmu-ilmu yang aku dapetin, aku bikin modulnya. Udah, itu aja sih. Hmm, jadi memang lebih ke memang ada bakat otodidak kemudian oke let's go Pengalaman jalan seperti itu ya sama pengalaman sih dok. Karena pengalaman ya itu yang mahal kan itu ya pengalamannya ya. betul. Mm, Asam garamnya lah, pahit-pahitnya gitu dok. oke. Nah ini kan kita tahu Jip ya bahwa sekarang kita ada di masa pandemi PSBB ya dapat dikatakan ini sudah menjadi sebuah masa inilah krisis kan krisis nasional dan dunia dan tentunya berdampak ke semua aspek lah termasuk ke sejumlah profesi. Nah, kalau Ojib sendiri nih di bidang entertain, apa sih Ojib rasakan dampak dari pandemi saat ini? Terutama maksudnya apakah ada pengurangan job atau mungkin lebih terbatas ketika beraktivitas gimana Ojib? Itu pasti kayaknya semua lapisan masyarakat kena efek itu semua ya dok ya. Iya. Aku sendiri kena kena banget karena program regulerku itu juga dirumahkan, diliburkan. Hmm. Terutama awal-awal pandemi itu diliburkan sampai 3 minggu. And then kita Ini coba yang di lagi TV live atau di radio nih? TV. Aku kan udah nggak siaran. Aku udah nggak siaran radio. Oh, oke oke ya. Paling cuma sesekali doang di Iya. Cosmopolitan, biasanya sama Ah. TV radio. Uh, jadi program live itu dirumahkan. Nah, setelah dirumahkan, udah nyoba 3 minggu, akhirnya kita mulai live lagi dengan Hmm. kondisi yang krunya semua diminimalisir, terus Iya. juga jadi persif gitu kan. Nah, Ah. setelah itu kena bulan Ramadan ini libur lagi sebulan. Jadi Oke. udah pasti memang kerjaan berkurang, terus terutama off Hmm. air. Off air itu kan nggak ada sama sekali. Betul. Off air tuh nggak ada sama sekali dok. Sama ya syutingnya jadi memang tidak banyak seperti biasanya. Cuman memang alhamdulillahnya banget, aku Hmm. masih ada syuting-syuting yang dadakan ya, Iya. masih ada Hmm. sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, Cuman kalau yang paling kerasa sih itu sih dari segi um, off air dan juga quantity syuting itu berkurang banyak, dan iya. dari segi sosial media ini kita kan sebagai kerja di entertainment, sosial media juga kita berbayar ya dok ya. Betul. Kebetulan memang aku sudah memberikan dari awal pandemi itu semuanya gratis. Ketika aku Oke. apa yang bisa aku bantu? Aku bantu adalah Iya. memutar rantai penjualan makanan Betul. Iya. online. Nah, itu tuh aku Iya. kasih free gitu. Oke. Gitu sih, Dok. Yang paling kerasa Jadi paling itu sih. betul. Jadi memang ya kalau kalau saya lihat sih ketika saya lihat story-nya Ojib memang kebanyakan tuh kayak endorse makanan dan itu Ya, ternyata free ya. free.
Wow. Wah, ini Tri. teman-teman bisa nih ya punya usaha untuk hubungi Ojib. Iya, Iya. dia udah numpuk banget kayak, aduh. Dan karena kan kalau makanan tuh beresiko kan sebenarnya dok. Beresiko Iya, maksudnya kita harus pilih-pilih juga mana yang memang buat dikonsumsi followers kita baik, rasanya betul. enak dan juga higienis. Aku tuh picky banget. Jadi kalau memang ada Mm, beberapa yang nawarin, kalau misalnya aku nggak yakin, aku harus bertega bahwa nggak bisa mm, makan. mm. Oh, gitu sih. Iya, Cuman kan maksudnya gini, apa sih yang bisa kontribusi apa yang bisa saya lakukan? Kan aku nggak bisa betul. punya power banyak gitu loh dok. Jadi apa ya? Iya, Oke, kita manfaatin sosial media yang bisa bermanfaat buat orang apa gitu. Ya udah perputaran rantai makanan itu karena banyak teman-teman saya yang nggak punya kerjaan, jadi akhirnya mereka bisnis makanan. Mereka hidup iya. dari situ. Nah itu Mm, jadi satu sisi gini loh dok, simbiosis mutualisme. Dia dia diuntungkan, saya diuntungkan. Kenapa? Saya nggak usah mm. beli makanan. Iya, iya sih Stok betul-betul. makanan banyak banget. Dan I have to say this, sejak pandemi ini, Ya, pengeluaran aku tuh sangat berkurang banyak. Bener. Karena kita nggak keluar rumah, ya kan? Nggak iya pergi-pergi, betul, nggak nge-mall, nggak belanja, betul. dan lain-lain. Makanan, aku Iya, alhamdulillah maksudnya ada terus gitu. Jadi, iya pihak yang diuntungkan sih sebenarnya. betul betul. Iya, memang ya tentunya di masa seperti ini adalah masa di mana kita semua lebih lebih apa ya tergeraklah empatinya. Jadi dan saya juga melihat memang sekarang ini banyak orang yang dia memberikan endorsement tapi free karena ini Hmm, ngebantu usaha kecil. betul, Ya, betul, betul. karena kan di masa pandemi saat ini ketika ekonomi juga terkena imbasnya, itu usaha kecil ya mungkin satu-satunya cara untuk bisa menghidupkan ekonomi di tingkat Betul, bawah gitu loh. betul, Ya betul, kan? betul. Dan Mm, impact-nya itu alhamdulillah aku kerasa banget kayak mereka say thanks gitu. Jip, alhamdulillah ini jadi ada yang beli ini. Dan itu seneng mm. banget rasanya karena kita Iya, itu betul. loh dok, saya nggak bisa bantu banyak, apa sih yang bisa saya bantu gitu. Iya, Ya kan? Jadi apa sih ya walaupun kontribusinya kecil, cuman kan ternyata bisa menyelamatkan berbagai orang, iya, berbagai macam orang gitu. betul. Nah kalau dokter sendiri dok, kan dokter berarti masih praktek nggak sih dok? Aku penasaran deh dok. Kok balik nanya ya? Pengen nanya aja penasaran. Oke, selama PSBB memang itu tutup kliniknya. Karena kan ketika saya praktek, mau gak mau kan akan berhadapan tuh, kontaknya deket banget. Jadi Hmm. ya untuk keamanan, sementara tutup kliniknya, dia udah 3 bulan. Jadi ya saat ini ya aktivitasnya masih host di TV, Syuting masih ya? Syuting masih ya? syuting masih, kemudian live IG kayak sekarang ini, Yes, benar. kemudian ya alhamdulillah masih diminta sebagai narasumber atau moderator di seminar online, seperti itu sih. Itu. Benar. Dan juga, Kita beradaptasi ini ya, the new normal ini ya benar ya. betul. Nah, kalau Ojif sendiri nih Jep ya, ini kan ya sebelum PSBB Jep ya, ini kita tahulah bahwa yang namanya entertain ini kan ada masanya ya, dan Iya. pasti akan ada orang baru ya yang mungkin punya skill yang berbeda dan sebagainya. Nah, ketika Ojib berkecimpung di dunia entertain, itu apakah Ojib merasakan semacam apa ya, semacam friksi-friksi yang berkaitan dengan pekerjaan Ojib? Maksudnya gesekan-gesekan dari teman-teman atau mungkin ya ada yang berusaha untuk apa Wow, ya menyingkirkan wow. Ojib atau gitu loh. Iya, Banyak macamnya dok, banyak. oke, Dan itu nggak bisa dipungkiri kayaknya di semua pekerjaan ya. Jadi betul. kalau di entertainment itu bisa aku bilang cukup jahat juga, cukup mengerikan, Hmm, cukup mengerikan. Politiknya luar biasa iya gitu. iya. Kalau kita mikirin itu memang agak sedikit memusingkan gitu ya. Kalau aku sih memang Heeh, dari dulu rumusnya gini, rasa insecure dengan gini, kita kan juga nggak akan muda terus ya dok ya, akan pasti betul. ada yang lebih muda, ya kan? Iya. Yang dimana adalah kadang-kadang gini, yang lebih muda, lebih cakep, lebih keren gitu kan ya, pengalamannya sedikit mungkin, dan mungkin harga rate-nya bisa di Nah, bawah. Nah, betul. Iya jadi iya. ya itu akan terjadi tetap. Cuman Heeh, alhamdulillah aku masih bisa dibilang selamat. Kenapa? Gini, aku selalu pakai prinsip ini. Kalau aku kerja, aku bina hubungan sebaik mungkin. Jangan oke. sampai yang paling penting adalah attitude sih dok. Karena Betul, attitude, setuju. attitude itu tuh nggak bisa dibeli. Setuju. Setuju banget. Jadi Setuju banget. saya yakin banget attitude nggak akan pernah bisa dibeli Iya, dimanapun. Jadi betul ketika lo betul, bisa setuju. bayar siapa,
tapi attitude-nya nggak bagus, lu mau bayar mahal Iya, pun lu nggak bisa benerin attitude iya, itu gitu. Jadi betul, yang betul. membuat aku selamat selama ini kan aku mulai karir 2007 ya di TV. Sekarang berapa tahun Iya, tuh berarti? 13 tahun. betul. Aku 13 tahun di sini, alhamdulillah masih dipakai jasanya, walaupun sudah Hmm. tidak muda lagi, sudah tidak selangsing dulu mungkin. Kerutan-kerutan udah banyak nih dok, jangan dok, ya Allah, dok, ya Allah. Itu sih, Tenang, prinsipnya bisa berbuat adaptasi kok. berbuat baik. Iya benar, berbuat baik aja sama Iya, kalau ada orang jahat aku diemin biasanya, diemin aja udahlah, iya, diemin aja. Bergesekannya iya, langsung parah kadang-kadang. iya. Tapi Banyak yang emang sih, menghalalkan Jip. segala cara. Nah, ini nih. Ini menghalalkan segala cara. Contohnya Yes. apa, Jip? Contohnya apa, Jip? Contohnya, aku Iya. jadi curhat nih nanti nih, karena Iya, ini baru nggak apa, nggak kejadian apa. banget, baru Soalnya, kejadian banget. soalnya gua pun juga merasakan hal yang sama. Ya, memang jadi Hah, ini tuh sudah tidak asing sih dok sebenarnya. Ini baru kejadian banget, heeh, fresh, fresh iya, banget. heeh, Kejadiannya gimana ya? Gini, heeh. banyak orang yang memang merasa ya kita semua butuh ya, butuh lahan Betul. pekerjaan dok. Iya. Betul. Nah, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dia menghalalkan segala cara tadi itu. Gimana caranya supaya dia mendapatkan pekerjaan tersebut? Oke. Oke, let's say satu contoh. Yang pertama adalah KKN dalam bentuk segi materi. Hmm, iya. Kita harus akuin itu ada sih, itu ada. Maksudnya Dua, ngasih uang gitu, Jip. iya permainan uang lah, permainan uang itu Oh, ada, oke. Iya, iya. itu ada. Ah, Ya kita nggak bisa ngelawan itu lah. Maksudnya di seluruh pekerjaan juga kayaknya masih ada kok orang-orang betul. kayak gitu. Iya, Sangat iya sih. disayangkan sebenarnya gitu. Ah, Ada ah. orang-orang yang memang seperti kita kan, kita menjual apa? Kita menjual jasa kan ya dok. Kita menjual apa? Mm, Menjual jasa dengan apa? Skill, betul. skill pengalaman, ya kan? Iya, Jadi ketika kita mau jualnya itu aja kita jual. Aku nggak mau jualan jadi bagi-bagi uang, enggak, karena itu job iya, desk kamu, job desk aku gitu loh. iya. Nah itu banyak orang yang seperti itu kejadiannya. Hmm. Sama ya, kalau maaf sekali, banyak sekali yang terutama yang perempuan biasanya ya. Ini sedih sih saya ngelihat beberapa kali ya, mereka rela, let's say tidak dibayar, yang penting masuk TV. Oh, Hmm, itu banyak, tidak oke. tidak ataupun juga mendekati siapa demi sebuah pekerjaan, itu banyak banget, masih ada lah maksudnya kayak gitu. Hmm. Itu sangat-sangat disayangkan sih kalau Iya, iya. menurut. Dan Jadi, yang paling menyedihkan adalah sekarang ini karena memang rasa eksistensinya kaum milenial ini sangat tinggi ya dok ya. betul, Benar nggak betul, sih dok? iya. Kan? Semuanya ingin eksis, ingin Ya, tampil. mereka ingin tampilnya rasanya lebih tinggi, eksis lebih tinggi, percaya dirinya pun lebih tinggi. Ya, Iya, which is kalau percaya diri tinggi itu bagus, tapi kalau berlebihan nggak bagus dong. Ya kan? betul. Kadang-kadang mereka Karena begitu. Nah, attitude ya. itu dia, balik lagi ke attitude. Nah, Ah, yang sekarang sering terjadi ini adalah tim-tim, aku bilangnya tim ya, atau komunitas perusahaan harga. I mean, mereka rela dibayar murah, yang penting mereka eksis. Nah, itu oke. membuat yang sudah berkarir agak cukup lama, mereka sudah punya rate-nya masing-masing dengan skill dan pengalaman Kacau mereka, itu jadinya. kacau gitu loh dok. Gitu sih, itu baik lagi Hmm. ya, udah beberapa tahun belakangan ini sih gitu, Iya, sudah iya. lah gitu. Betul. Memang Yang iya sudah sih. hadapi ya. Ya, contohnya kalau kita lihat ya, kayak di dunia sinetron ya, itu kan waktu tahun 2007 mungkin kita masih hafal nih nama pemain-pemain sinetron. Tapi Yes. sekarang kita ada hafal nggak? Kita ada inget Enggak, nggak? Pasti enggak. setiap bulan ada aja yang baru, ada Ya. aja yang baru ya. Dan kita tuh bener-bener kayaknya saat ini nih yang namanya bintang sinetron itu banyak banget. Jadi kita nggak Banyak kenal. banget. Siapa Jadi aja tuh bisa sekarang. betul, jadinya kita hanya melihat kuantitas bukan kualitas jadinya. Exactly. Itu banyak terjadi. Mereka mikirin kuantitas. Jadi mau nggak mau gini dok. Sedih sih dengernya ketika lagi maraknya yang seperti itu, orang-orang yang udah senior, yang sudah punya rate, karena kita juga perlu untuk survive kan. Betul, Akhirnya betul. aku coba, sekali I have to say this, jadi downgrade. Jadi begini, karena Astaga. kita ngikutin pasar dong. Kalau kita tetap di sini, ya ada memang yang tetap di sini gitu ya. Cuman ya mau nggak mau ada juga orang yang rela berkorban tarifnya mereka, mereka turunkan demi apa? Demi karena persaingan pasar, tapi mereka harus tetap hidup, survive. Ya udah, gitu. Hmm, oke, Gitu oke. sih. Iya, Jadi complicated lah ya, iya. kayak gitu Betul, tuh dok. betul. Iya. Makanya saat ini banyak yang akhirnya apa ya, kayak semacam
eksis dengan cara sendiri, misalnya dengan lebih menggaungkan vlognya, YouTube-nya, Ya. karena itu ternyata memang bahkan lebih menghasilkan dibandingkan Iya, betul. seperti itu. Iya, Mereka jadi lebih menjanjikan gitu. Karena kan sekarang sarananya lebih banyak kan. Kalau kita kan zaman dulu mau masuk TV aja tuh, wah repot banget, susah banget. iya, iya, betul betul. Ini ada yang bilang Angga Anwar serem juga ya, ternyata kayak sikut-sikutan, betul ya? Iya betul tuh. Dia juga Hmm. orang orang TV tuh dia tuh. Oh gitu ya? Dia orang TV sekarang sekarang dia udah tinggal di Swiss. Ini dia nih. Wah, oke. By the Dulunya way, kerja. pastinya juga ada yang suka ngomong di belakang, ngomong yang nggak bener kan? Oh, tentunya. Itu balik lagi sama ke mental ya dok. Jadi kita ya Eh, gimana ya dok? Ya kita kan nggak akan pernah bisa ngontrol untuk semua orang suka sama betul. kita dong, ya Iya, kan? betul Kalau orang betul. nggak suka ya udahlah, kayaknya kita nggak pernah bikin aneh-aneh deh. Kayaknya kita nggak pernah ngapa-ngapain, tapi ada Iya, aja orang yang iya, betul. konsekuensi gitu. Iya. Jadi Kalau udah nggak suka apapun yang kita lakukan jelek aja kata dia. hmm, 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 betul dok. Eh, Itu udah betul. biasa kali dok, tuh kata email. Eh, ibu email. Iya, Ibu email, begitulah betul. ibu. Nah, tapi Jip, tadi kan Ojip bilang attitude ya. Ini saya dan semuanya setuju banget attitude. Apapun bidangnya, attitude itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dinilai dengan apapun. Gak bisa. Nah, saya kayaknya cukup sering mendengar, ya karena kebetulan saya juga ada di dunia pertelevisian, itu saya mendengar beberapa eh, host ya, memang dia bagus, skillnya keren, oke. Tapi ternyata di-cut karena attitude-nya. Nah, attitude-nya apa? Suka telat, kemudian ngomongnya merendahkan tim, Mhm. ya Merendahkan narasumber. betul. Dan itu ternyata ya kita bisa angkat aja karena ternyata gini, menurut mereka kita lebih baik gini. Kalau orang attitude-nya baik ya, itu bisa dibentuk ya. Meskipun mungkin aslinya biasa aja, tapi begitu di TV kalau kita bentuk dia akan lebih baik gitu loh. Betul, betul, Nah, betul. tapi kalau attitude itu kalau udah attitude-nya emang seperti itu agak susah buat dibentuknya gitu Betul, ya. betul, betul. Nah, Banyak kok. dan Jadi mm, kadang-kadang gini dok ya, kita ngelihatnya gimana siapa gitu ya. Kalau udah mm. di TV seperti apa, begitu lihat in the real life like, hah, kok bisa banget sih? Gitu. Kayak Iya. kayak pengen lempar botol kutus-kutus gitu rasanya. Kutus-kutus. Gitu loh dok. Ya, Oke, oke. that's life lah ya. Ya itu pilihan lah ya, Ya. pilihan mereka lah. Mm. Nah, ini kan kita nggak tahu nih Jip sampai kapan PSBB atau pandemi ini akan berakhir ya. Dan tentunya pandemi ini kan tadi saya bilang mengubah semua tatanan lah ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, Ojib sendiri ke depannya apakah sudah planning, sudah ada punya rencana nih atau planning nantinya dikata persiapannya apa nih? Misalnya kemungkinan terburuknya akan terjadi. Kalau kalau aku sudah prepare soal coaching klinik online gitu, sudah ada tawaran Ya. memang alhamdulillah. Hmm. Sama bisnis dok. Hmm. Betul, Bisnis udah betul. mulai karena memang aku sama keluarga memang sudah punya bisnis tapi memang nggak di blow up di sosial media dan Ya. lain-lain. Hmm. Sekarang mau nggak mau aku seriuskan untuk di sosial media, itu doang sih sekarang. Itu doang Hmm. yang aku pikiran saat ini, itu sih gitu. Cuman karena Ya. gini dok, ternyata setelah aku jalani di pandemi di bulan kedua ketiga, aku kan ketakutan bahwa wah ini industri pertelevisian gimana ya gitu, Hmm. karena kan aku hidup di Iya, situ ya. Dan betul. ternyata setelah dijalanin sampai bulan kedua, oh ternyata kalau industri pertelevisian masih hidup loh, masih ada loh. Cuman Ya. mungkin ya itu kuantitinya berkurang, kuantitasnya Iya. berkurang. Jadi aku agak bisa lebih tenang tidur tuh di bulan kedua bahwa oh ini pertelevisian masih survive ternyata. Karena kan orang di rumah masih butuh berita, masih butuh tontonan. Betul. Ya. Mungkin permasalahannya dari segi sponsorship, Mm-mm. produk-produk yang akan masuk built-in ke televisi tersebut. Dan ternyata begitu aku ngomong sama beberapa orang produksi, orang marketing gitu, ternyata blockingan time untuk para yang punya uang itu tuh udah sampai akhir tahun ini udah ada.
Oke. Jadi sebenarnya masih aman. Iya. Jadi setelah aku coba ngulik itu kayak lebih tenang sedikit sih dok, kayak oke. Cuman tetap aku harus punya plan B kan, plan B-nya ya Hmm, tetap harus punya ya bisnis atau si ngajar itu tadi sih dok, itu betul doang, betul. itu Iya. doang. Ini nih, Tapi aku mantan pekerja di belakang layar 15 tahun, tahu. bisa kasih statement. Jangan muji gue, jangan. Ojib atau Jipo yang stabil humble-nya sama orang lain. Weh. Terima kasih Angga. Jipo. Kenapa Panggilan Jipo ya? Jipo. Jipo dari kalau orang-orang dekat manggilnya Jipo. Jipo. Jip gitu. Oh, oke. Nih Itu sih dok, teman-teman. aku tuh Hah? selalu pakai prinsip itu sih bahwa Ya. banyak orang yang sedih banget aku kayak orang-orang yang di depan layar kadang-kadang tidak memanusiakan manusia yang di belakang layar. Betul. I really hate it, nggak suka aku karena Iya, kita tuh kerja karena mereka juga loh, kita gitu loh. betul. Jadi banyak orang yang Ya, suka lupa. Nah kalau aku emang mau tiap di syuting mau di mana, mereka teman-teman aku gitu. Aku mm, menganggap mereka seperti sama aja gitu, orang gue juga di sini kerja kok gitu, orang gue juga iya, kuli juga, sama bedanya gue di make up terus harus ngomong depan kamera gitu aja. iya, Tapi kalau nggak ada yang megangin kamera, nggak ada yang ngedirect, ya betul. gue juga bisa gitu loh. Jadi Iya, aku sebel sama orang-orang yang ngapa sih lu jadi sombong, jadi orang sombong-sombong banget gitu, kayak lu nggak butuh iya, orang gitu. betul, betul. Nah, Jadi Jip, ya ini mudah-mudahan. Gimana dok? tanpa menyebut nama nih ya, Hmm. selama Ojib berkarir di entertain ini, apakah ada satu atau dua orang yang memang bener-bener nggak suka banget sama Ojib dan menunjukkan eh, persaingan? Hmm, pernah, pernah, Pernah. pernah. Dan Ada apa yang Ojib lakukan terhadap dia? Ojib cuekin aja atau ini gimana? lebih ke yang dia lakukan dulu sama sama Ojib ya. Ya. Dia bisa banget, dia bisa banget eh, cari kekurangan, cari-cari salah saat on air, Oh, dan oke. dia ngomong sama orang-orang belakang layar. Itu Dan satu. dia sama-sama host juga, berarti kan? Yes, yes. Oke, oke, oke. Ya, terus? Yang kedua, jahatnya lagi apa? Dia bisa menjatuhkan saya saat on air. Oh, pas lagi On air, tetokan, lagi live. tetokan, Lagi lagi live. live. Lagi live. Gimana caranya bikin saya kelihatan bodoh? Wow. Apa yang dia Itu, katakan? wah, itu sering loh dok. Banyak loh dok di ibu kota Oh ya? ini. Banyak, banyak Gimana, banget. gimana? Aku udah kenyang. Udah berapa tahun? Udah banyak dok. Cuman alhamdulillahnya gini. Ya. Aku masih bisa selamat. Ya, ngeles baja. Ya itu sih balik lagi sama mental ya dok ya. eh Kaget sih kaget, stres kayak, ah, lu kadang-kadang begitu 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 cut gitu, kok lu gitu sih, kok lu gini, kan tadi lu nggak ngomong gini, kan gua nggak prepare. Ya dia bisa ngomong, ya lu harusnya udah harus siap, harus harus standby, harus bisa dong gitu. Gua kayak Wow. oke, oke, ada. Terus sampai udah janjian di briefnya A B C D A B, oke, Iya. latihan udah A B C D, begitu on air trip, aku nggak dikasih ngomong sama sekali, dijatohin terus. Dan dia ngomong Aku terus. nggak, aku begitu ngomong di cut, ngomong di cut. Jadi aku terlihat benar-benar like a stupid people tuh, bener kayak anjir, gue Oh, sebagai apa di sini gitu. ada kayak gitu ya? Ada, ada, ada banget. Itu, dan aku ngalamin berapa kali, pernah drop sih, kayak jadi mood down banget, dan sementara itu syuting masih harus harus masih ada waktu sekitar setengah jaman lagi gitu. Dan itu live kan? Itu live. Kalau live tuh mereka biasanya begitu live. Kalau tapping akan diulang kan. Kalau live Oh iya, tuh betul-betul. Nggak beda. bisa diulang ya? Dan makanya aku kayak pikir, ini orang kenapa jahat banget? Kenapa ya? Gue punya salah apa ya sama lu gitu. Dan akhirnya itu kan berapa kali tuh? Sekali oke, dua kali. Nah, udah nggak tahan. Oke, gimana ya caranya untuk nggak boleh kalah sama orang ini gitu, ya Nah, kan? terus? Yang aku lakukan adalah bom balik. Bom balik ketika dia mau ngekat aku ngomong, aku serang lagi. Dia ngomong, aku ikut, akhirnya begitu dia ngomong, aku ikut ngomong. Siapa paling kuat, dia berhenti diam. Baru aku, untung kan aku waktu itu acaranya tuh kayak semi casual ya. Jadi Iya. aku saat live aku ngomong gini, udah masih mau ngomong mbak terus lo yang ngomong. Saya juga dibayar lo di sini. Tapi sebenarnya saya kalau ngomong apa lo, mbak kan jadinya saya jadi gaji buta. Mbak masih mau ngomong apa Iya. enggak nih? Terus saya gituin Iya. aja. Oh iya. Bom balik dok. Ini siapa Wow. ini?
Nggak usah, Melisa nggak usah Prima. dibacain, jangan. Kenapa? Nggak usah. Pertama tahu Aku kakak tuh Ojib kalau pas masih di radio. Make upin bos siaran, akunya gemeteran. Wow. Ini kayaknya fans beratnya Ojib nih. dia makeup artis nih, jadi dia dulu suka denger aku zaman di radio, tapi pas di TV Hmm. ketemu, terus dia harus make upin aku gitu, jadi dia tahu. Sekarang sampai sekarang temenan Hmm. kita. Melisa, dia makeup artis di Global TV dulu. Oke. Oh ya, Jip, ini kan tadi itu kan maksudnya dapat dikatakan gesekan yang secara fisik ya, secara nyata kan, kayak Aujib nggak dikasih buat bicara, kemudian dibuat jadinya nggak apa, Bodoh. merasa bodoh kan. Nah, tapi ada gak sih friksi yang berupa serangan yang tidak kasat mata? Dokter ini pinter banget ya mancingnya. Kasat mata tuh kayak gimana sih, Dok? Ya, you know lah, maksudnya tidak kasat mata gimana ya? Ini Ayo. yang nonton Bapak sih banyak gak sih? Enggak lah, nih udah dikit, masih Oke, oke. belasan. Ya, maksudnya tidak kasat mata tuh gimana ya? Dokter mau ngomongin apa? Black Magic. Iya kayak gitulah. Tiba-tiba nggak bisa syuting, kemudian kok suaranya agak-agak serak gitu loh. Gini, kalau aku sih berusaha stay positif aja. Maksudnya kayak, kan kayak gitu tuh percaya nggak percaya, tapi ada ya, Dok ya. Cuman, Oke. alhamdulillah aku nggak pernah ngerasain sampai gimana. Cuman kalau ngalamin kayak gitu pernah, tapi udah lama banget. Tapi nggak aku pikirin sih gitu. Tiba-tiba, ini kok jadi ngomongin mistis sih? Dulu tuh kayak di bawah di bawah kasurku itu tiba-tiba ada kain kain Putih, putih, kayak kafan. kain putih, iya bisa dibilang gitu, kain putih, Serius? kain putih dalamnya ada tanah Hah? diikat gitu, Kecil kan bentuknya kan? kecil kecil kecil, Diikat itu kan, dibungkus kan, kayak diikat permen ya? dibungkus, Kayak ya permen ya? kayak permen, jadi dikerucut gini nih, nah diikat gini. Nah, Serius, Jip? iya di bawah kasur. Tahun berapa tuh? Terus apa, Tahun berapa itu? tahun 2000, sebelum 2010 lah ya, 2000, udah lama banget, Oh, Dok. belum. Oke, oke. Itu di bawah tempat tidur. Kok bisa Di bawah ketemu? tempat tidur, terus sama di ruang tamu di pojok sebelah kiri itu juga ada. Nah, Oh, sama ada ini, rambut rambut ya rambut, kayak ya rambutnya panjang tapi dia di wall gitu ya, kayak udah ngumpul gitu. nah, Ngeri sih, tapi aku tuh nggak mau pikirin kayak, oh ya udahlah gitu, benteng kita apa, udah ibadah aja lah gitu, balikin oke. lagi lah. Waktu itu apa ya Ojib rasakan saat itu? Emosian terus, Nggak, maksudnya, marah-marah terus. oh oke, terus? Habis gitu ibadah males banget. Oke. Terus kerjaannya marah-marah, sama apa yang tiap dilakuin tuh gagal semuanya. Ada aja. Tuh. Hmm. Tapi nggak pernah kepikiran ke situ gitu. Cuman iya ada orang yang satu orang, dua orang, tiga orang yang ngomong. Terus udah deh, tiba-tiba yang ngelihat beberapa barang-barang aneh di rumah. Ya Nah, udah gitu. itu ketemunya nggak sengaja benda-benda Karena tersebut. memang udah, karena kalau itu emang udah ada yang ngomong, coba cari-cari segala macam. Ya udah pas dicari ya ada. Oh, Nggak percaya, dan itu bikin stres banget kayak, nah, iyalah pasti kaget kan? ya gue punya salah apa ya sama siapa ya Iya. gitu. Tapi karena si orang yang bantuin itu ngomong, jangan pernah memikirkan siapa yang ngasih, siapa yang berbuat, jangan, nanti kita jadi seuzon kan, jadinya hati kamu kotor gitu. Ya udah, jadi balikin aja lah, udah balikin aja, udah jangan kalau kayak gitu jangan dipedulin sih, Dok. Semakin kita ngurusin dia makin seneng kan. Iya, iya. Tapi waktu itu Ojib merasakan, kira-kira siapa sih orangnya, udah merasakan lebih berat kemana sih orangnya yang Ojib sangka? Iya, sempet ada seuzon tuh, ada. Nah, manusia lah kita, hatinya nggak bersih-bersih amat lah ya. Iya, iya. Ada rasa seuzon, tapi sisanya adalah lebih nggak mikirin. Jadi aku sampai sekarang juga nggak ingat itu menjurus ke siapa, apa ya. Hmm, Aku udah lupa banget sih, Dok, kayak udahlah hmm. gitu. Kalau usah Iya dipikirin sih, deh, kalau orang yang jahat akan tetap ada. Kalau yang jahat biarin dia betul. dengan kejahatannya. Udah gitu aja deh, Dok. Iya sih. Gitu. Tapi memang sih biasanya nih ya, kalau orang yang bersaing dengan cara seperti itu, suatu saat keadaan akan berbalik sih. Iya, karma is a bitch, Dok. Iya, betul.
kan. Heeh. Kok Itu mah sama bener sama sih. yang aku alami. Coba besok mau cek di rumah. Tapi Siapa tuh? pembahasannya nambah menarik nih. Gitu. Ya Allah. Nih dari ngomongin corona, apa jadi ngomongin black magic, ngomongin Bisnis. dukun. Tapi nih dok, dok, by the way, dok, gini Iya. ya dok. Ah, Eh jadi teman aku, ini tahun iya. 2000 berapa belas ya? Enggak, belum lama deh gitu. Aku tuh kan masih masih kadang-kadang agak I don't care gitu dengan yang seperti itu gitu ya. Iya. Tapi ternyata banyak loh orang-orang yang modern banget Heeh. dan pekerja seni kayak sama aku lagi segala macam. Iya. Heeh. Mereka tuh kayak pasang-pasang ini itu kayak Susup. Susup. serius loh. Yes, Susup. yes. Oke. Ada dok Di di daerah Kemang ada dok. Tapi itu memang masih kok, Jip. Memang masih. Iya. Iya. Dan itu terbukti dia pasang. Ini nggak apa nih kita jadi bahas kayak gini nggak apa ya? Gak apa-apa, gak apa. Dia Ini menarik pasang nih. Bibirnya. di bawah bibir, Iya. di ujung mata. Iya. Sini ujung mata, bawah bibir. Jadi kayak Heeh. tiga gitu, bentuk kayak segitiga gitu. Hmm. Dan ya dia terang-terangan gitu, Dia bilang. bilang dan bahkan teman aku tuh nganterin gitu kayak, Oh, serius? Makanya aku tahu di mana, daerah Kemang. Wah, yang mau pasang itu ada di daerah Kemang. Kemang Selatan atau Kemang mana nih? Aku nggak mau ngomong, pokoknya Kemang ya. Oke. Jadi dok, Oke. sebelum aku tahu orang ini pakai, tiap aku ngobrol tuh aku merinding. Serius? Tiap aku ngobrol sama dia, Huh? aku nggak bisa memalingkan mata. Ini mereka, aku ngobrol sama dokter. Oh, Aku bisa ngobrol kayak tepukau gitu ya? yes, aku tuh ngobrol sama dokter bisa begini dok. Oke, apa yang dia ngomongin tuh aku kayak, oke, apa yang dia omongin tuh aku, oke, gila sih, beneran. Oh, ya? Maaf ya, tapi maksudnya kalau ngomongin fisik biasa aja. Dia cowok cewek nih? Cewek, Kepo kan cewek. gue? Oh, cewek. Oke. Dia cewek. Iya. Nggak yang cantik banget juga, enggak. Iya. Cuman Heeh. tiap ngeliat dia tuh bisa ngobrol tuh udah lama, berapa lama, terus bilang pakai bahwa kayak buat apa gitu. Heeh. Ya biar omongan gue dipercaya, biar Lancar ya, pas ya ngomong gitu ya? kata dia bilang biar lebih mempersuasif dan omongannya bisa lebih dipercaya. Maksudnya kayak, really? Kayak, do you need that? Are you sure? Iya. Gitu. Terus lo pakai buat apa Iya. anjir gitu. Iya. Aku kaget kayak, Iya. anjir ini udah milenium loh, udah 2000 berapa gitu. Abad 21 loh ini. Ya kan? Masih loh gitu. Ya gitu dok, balik lagi sama segala macam yang aku bilang tadi. Segala macam cara dihalalkan. Salah satunya kayak gitu yang sangat-sangat perintilan tuh masih ada. Iya. By the way ya, saya tuh juga punya teman, dia tuh bisa membaca apakah orang ini pakai atau enggak. Oh ya? Bisa. Terus? Iya. Hanya dengan foto dia bisa lihat, oh ini pakai nih. Pakai di bibirnya, di matanya. Gitu. Dok. Pake. Dokter Apa? pakai. Kagak lah, Pakai. enak aja. Gila, kagak. Tapi dok, kalau dari ini ya, dari segi kedokteran ya, ini kan nggak masuk akal ya. Ketika kan ada pilihan, ada berlian, ada emas, ada komen nih. Apalah gitu. Itu beneran sih dok, kalau dari segi kedokteran gimana sih dok? Emang bisa masuk ya dok? Nah, gini. Kalau itu sih sebetulnya itu udah lebih ke apa ya? Ke magic kali ya. Maksudnya ya kalau misalnya masuk sih bisa, tapi kan itu benda asing kan. Yang namanya benda asing pasti akan ditolak oleh tubuh kita. Gitu. Tapi kalau dia bisa masuk dan bertahan, ya mungkin ada tambahan sesuatu di situ yang kita. Tapi berarti itu. kalau dari segi kedokteran si susuk itu ataupun apalah ya itu let's say berlian atau emas nggak masuk akal, dia nggak akan mungkin bisa masuk ke dalam pori-pori kita dong. Enggak. Ya kan? Berarti nggak ada ya gitu. Iya, kecuali kalau benang ya. Kalau benang memang bisa. Benang kan memang disesuaikan dengan jaringan kulit kita. Tapi kalau yang kayak benda-benda logam, emas itu nggak mungkin sih. Kecuali kalau Giliran bahas pakai. susuk lagi, wah canggih loh dok tuh, seru dok tuh. Aku bahas begituan seru ya. Si abang sama dokter ganteng-ganteng rumpi omongin Deko sama situ. Itu siapa tuh? Gak tahu siapa sih ini, Varial. Deko apaan? Deko nggak? Dekong tuh dukun. Oh dukun. Maaf gue nggak tahu. Kurang gaul nih.
Oh gitu. Itu dok. Nah, nah begitu Ojib tahu yang Ojib menemukan benda-benda tersebut, tentunya Ojib lebih meningkatkan ini dong, pertahanan lah. Karena kan kita nggak boleh ngebales dong. Iya, nggak boleh, nggak boleh. Hmm. Jadi Nah, ya nah, itu sih, balikin lagi kita diciptain sama siapa, ya kan? Yang hmm, bikin itu siapa? Dia tetap akan kalah kok gitu. Intinya gini iya, sih, kalau kita mikirin terus, kita makin makin akan kena gitu. Kalau kita semakin oke. cuek, ya udah dia juga akan capek sendiri, bahkan dia akan kena 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 karmanya gitu, ya kan? Ini siapa nih? Yang fakta mah Basuki. Itu baca Injip. Gak mau mah. Yang fakta tuh masukin barang laki baru bener buka jadi kinclong. Oh gitu ya. Itu apa Injip? Maksudnya gini dok. Maksudnya gini dok. Masukin barang laki biar muka jadi kinclong. Duit Oh, cowoknya bayarin buat duitnya. perawatan. Buat Oh, bayarin oke. biar mukanya kinclong. Tuh bener kata Oke, Ojib oke. kan? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oh, maksudnya duit ya, bukan yang itu kan? Bukan. Duit dok. Oke, oke. Dok. Iya, Dok. Aku mau nanya iya. deh dok. Boleh Eh, kan? boleh. Kalau dari segi hormon ya. Heeh, Untuk pria, ya. untuk pria itu ada fase, kan aku pernah baca nih, Heeh, kalau cewek itu semakin usianya semakin, let's say dari 30, 30 going 40, dia iya. tuh kan dari hormon seksualnya tuh Heeh. stabil bahkan bisa bertambah katanya. Ah, Atau enggak. enggak ya? Enggak Enggak, justru enggak. ya. Nah, Enggak. kalau Kenapa? kan kalau cewek tapi ada fase ya kan nanti haus Iya, dan melahirkan nanti anak. iya, Kalau betul. cowok itu ada fase itu juga masih dok? Jadi gini, kalau cewek memang ada Hmm. fase premenopause, Hmm. perimenopause, dan menopause. Nah, kalau perimenopause itu 5 sampai 10 tahun sebelum menopause. Jadi kira-kira usia 40 tahun lah itu udah masuk masa perimenopause. Nah, ketika masuk masa menopause usia 50 tahun itu hormon estrogennya ngedrop drastis. Nah, Oke. ya, kalau laki-laki itu Hmm. hormon testosteronnya itu sudah mulai mengalami penurunan sejak berusia 25 tahun. Nah, penurunan Hmm. ini akan lebih eh, cepat terjadi kalau pola hidupnya tidak sehat. Misalnya tidur nggak suka begadang, kemudian suka merokok, konsumsi alkohol berlebihan, ya, dan pola makannya nggak sehat, seperti itu sih. Makanya kalau kalau perempuan itu sebelum dia masuk usia 50 tahun, dia tuh masih terlindungi lah dari penyakit kayak penyakit hipertensi, penyakit jantung, dan sebagainya. Karena hormon estrogen ini, dia juga memiliki peran untuk melindungi pembuluh darah. Tapi Oh begitu gitu. perempuan masuk masa menopause, itu langsung dia akan lebih mudah terkena penyakit-penyakit yang menyerang pembuluh darah, kayak hipertensi, diabetes, dan Uh, sebagainya. Gitu. After menopause gitu ya. Betul. Nah, kalau Berarti laki-laki, kalau kalau yang ya, kenapa? laki-laki penurunan setelah Nah, 25 tahun. iya, kalau laki-laki itu dia rentan terkena penyakit seperti diabetes, hipertensi itu lebih awal karena testosteronnya sudah mulai menurun sejak usia 25 tahun kan. Hmm. Hmm. Jadi ketika setelah lewat 30, eh kalau ada penurunan seperti itu normal gitu ya. Sebetulnya nggak bisa dikatakan normal sih. Enggak ya. Oh, enggak, cuma nanya aja. Tapi kan ada yang bilang gini, kalau udah usia 40 tahun dia akan kayak puber kedua gitu kayak gitu-gitu. Itu teori apa sih? Oh, oke. Benar nggak sih kayak gitu-gitu Gini dok? gini. Ya, jadi gini. Maksudnya bukan bukan puber kedua ya. Jadi gini, laki-laki nih misalnya sudah masuk usia 40 tahun ya, di mana dia sudah mapan ya secara finansial ya. Kemudian dia sudah menikah lama. Nah, biasanya pada usia 40 tahun ketika dia sudah mapan, itu penghargaan istrinya terhadap dia itu udah mulai berkurang. Nah, Oke. berbeda dengan perempuan lainnya. Jadi misalnya nih, pada usia 40 tahun ya, sudah mapan lah. Kemudian si laki-lakinya ini memberikan hadiah tas kepada istrinya. Nah, respon istrinya, kok tasnya ini sih mereknya biasa aja. Nah, tapi begitu Hmm. si suami ini, laki-laki ini memberikan tas yang sama ke perempuan lain, katakanlah sekretarisnya, nah respon sekretarisnya, wah makasih ya Pak, makasih banyak Pak, ini beda Bapak baik banget sih penghargaannya. Pak, Bapak baik banget sih Nah, Bapak. Gitu ya. nah itu yang membuat laki-laki menjadi kayak semacam puber kedua. Dia merasa, wah gua nih masih masih ada gigi nih. Makanya kenapa
pada usia 40 tahun, usia rawan bagi laki-laki mapan, kalau dia tidak lagi mendapatkan penghargaan yang sama dari istrinya, maka dia bisa berpaling ke perempuan lainnya. Oke, berarti itu nggak ada sangkut pautnya dari segi hormonal, nggak ada ya? Sangkut paut secara tidak langsung iya. Seperti itu. Oke, 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 Jadi oke, kalau oke. umur kedua itu lebih ke faktor psikisnya sih. Tapi psikis memang tetap ada kaitannya dengan hormonal. Gitu. Oke, 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 oke. Nah, padahal pada laki-laki pada usia 40 tahun itu kan hormon testosteronnya sudah mengalami penurunan tuh. Nah, Mhm. biasanya itu libidonya itu sudah agak menurun, terutama dengan pasangannya. Oh, terutama Gitu. nanya pasangannya. Iya kan. Kalau Mungkin pasangan yang karena lain nggak tahu. belum tentu gitu. Karena mungkin karena kejenuhan ya atau mungkin tidak lagi mendapatkan penghargaan yang sama ketika pertama kali menikah seperti itu sih. Sangkut paut dong dok dengan psikis. Dok kalau umur 40 tahun masih boleh punya baby nggak sih dok? Itu sebetulnya resiko tinggi sih. Hmm. Tapi memang masih ada kemungkinan. Tapi memang memerlukan monitoring perawatan yang sangat ketat dari dokter gitu. Oke, oke, oke. Sangkut paut Hmm. dengan psikis. Oh, seru nih. Karena kan kalau lagi pandemi pandemi ini kan psikis orang tuh sangat rentan ya dok ya. Iya. Sampai aku pun sudah pernah mengalaminya kan. Akhir-akhir ini memang lagi mengalami. That's why aku kayak terapi, aku purutu dan lain-lain gitu dok sekarang. Oh, apa Jip, yang dialami? Sulit tidur ya? Eh, Iya, insomnianya kambuh lagi dan sekarang diperparah. Kalau pandemi awal itu aku tidur pagi, habis subuh baru tidur, tapi aku masih deep sleep sampai siang. Sekarang udah masuk ke Hmm. bulan puasa itu, dari sahur tuh sampai pagi aku nggak tidur, baru bisa tidur jam 8 pagi, jam 9 pagi. Dan itu bener-bener Oke. mau tidur tuh gulang-guling, ada rasa gelisah, kayak Iya. anxiety gitu dok. Kayak ngelihat kasur ada perasaan takut, terus Hmm. ya gitulah, detak jantungnya lebih cepat segala macam gitu. Kayak gitu-gitu Iya. sih. Oke, berarti memang ada yang dipikirkan kan? Nah, aku tuh Ada. coba nge-breakdown apa yang gue Uh, pikirin sebenarnya ya gitu. Ketika aku iya, makin hari, aku nggak nemu. Jadi katanya sih kalau kemarin konsultasi memang alam bawah sadarnya ada terjadi penumpukan betul. Iya. masalah-masalah yang pernah dilewatin, di skip, kayak di ignore, itu numpuk numpuk Hmm. numpuk numpuk semua gitu. Gitu sih dok. Iya. Memang sih sebetulnya Jip ya, kadang-kadang beban pikiran yang sudah masuk ke alam bawah sadar itu yang memang membuat kita jadinya nggak sadar kalau kita sebetulnya memikirkan suatu masalah, suatu hal. Nah, apalagi nih di masa pandemi kan, ini kan kita dihadapkan dengan ketidakpastian ya, ketidakpastian ekonomi lah atau ketidakpastian kapan wabah ini kan berakhir. Nah, semua hal ini akan membuat kita stres. Nah, pada saat kita stres, maka pilihan kita cuma ada dua, fight, melawan, atau flight, lari. Nah, untuk flight, lari nggak mungkin, kita PSBB, kita nggak bisa mencari hiburan di mall, mall tutup dong, Traveling. mau nonton tutup, traveling nggak mungkin kan. Jadi pilihannya hanyalah fight, melawan. Nah, cara kita melawan inilah yang menentukan kita berhasil atau tidak beradaptasi dengan perubahan yang terjadi saat ini. Gitu. Nah, tentunya salah satu cara supaya kita bisa melawan adalah kita alirkan energi yang terbentuk karena stres ini menjadi energi positif. Misalnya apa? Tadi yang sudah Ojib lakukan, membantu endorsement para UKM-UKM, ya. Itu kan akan ada rasa kepuasan pada diri Ojib kan? Ya kan? Kemudian juga mungkin Ojib juga membantu dalam hal finansial ke lembaga-lembaga zakat, sodako, itu juga akan ada rasa rasa apa ya, suatu rasa nyaman lah, rasa merasa bahwa saat ini kita memang bermakna hidupnya. Meski kita tidak membicarakan jumlah ya, tapi yang kita bicarakan adalah empati kita yang tersalurkan. Nah, justru di masa pandemi ini yang mesti kita lebih tingkatkan. Karena dengan kita berbuat baik, kita peduli dengan sesama, itu akan membuat diri kita bermakna di masa krisis seperti ini. Dan itu Nah, tidak bisa dinilai dengan uang. ya benar-benar benar-benar. Jadi makanya miris banget ya ketika ngelihat para YouTubers ini, oh my Nah, God, like ya. kalau misalnya nih ada yang ngelihat story story Hmm. saya nih ya, saya baru posting aja karena saya baru akhirnya sanggup melihat statementnya anak-anak ini, karena terus terang Oh dari ya. awal viral ini Hmm. aku tuh nggak pengen lihat dok. Jadi aku cuma mau lihat sepotong aja, karena sepotong Ya. aja buat aku tuh udah ganggu banget, kayak udah menyedihkan Ya. banget sih. Kayak dia mempermalukan mempermalukan banyak orang sebenarnya mewakili pekerjaannya dia gitu kan. Nah Iya, baru iya. tadi
6:30 aku coba play saat dia diundang salah satu podcast untuk klarifikasi. Aku baru nonton, tapi Hah? aku pun hanya sanggup nonton setengah karena buat aku kayak tetap belum belum bisa nyampe pola pikir dan alasan dia tuh tetap nggak masuk Iya, akal gitu. Nah itu tuh kayak iya. kok bisa sih orang-orang lagi seperti ini ya. Mm. Ya itulah tadi kita balik lagi ya dok ya sama kaum kaum milenial yang tidak punya rasa tanggung jawab lebih, Iya, attitude. betul, Ya betul. kayak gitu gitulah. Itu yang sangat Iya, disedihkan itu sih. Maksudnya iya. sebenarnya anak-anak milenial ini kan banyak sekali yang kreatif, yang berprestasi itu Banget, banyak kok. banyak, Tapi tolong banyak. jangan dihancurkan dengan buat stigma yang milenial jadi nggak bagus gitu loh. Sayang loh. Iya, betul. Padahal milenial banyak yang bagus sekali loh. Iya. Apalagi yang baru-baru ini yang melelang-lelang apa gitu loh. Maksudnya, ya speechless sih. Dok itu Maksudnya itu, dok dok iya. itu teman aku loh dok. Oh, maaf, 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 maaf. Nggak apa-apa. Nggak apa. Iya. Aku pun kayak mau ngontak dia sampai nggak. Gak kuat ya? Aduh. Itu teman aku. Oke. Kayak aku tahu dia dan Iya. nggak mungkin dia melakukan itu gitu. Ada apa ya gitu. Jadi pas begitu tahu kan sekarang beritanya rame lagi nih. Iya. Karena dia ketahuan ternyata buat Settingan kepentingan. ya. Nah, Kayak, kan? apa sih Aduh. lo? Gitu. Jadi aku tuh sangat menyesalkan bahwa ini adalah Iya, output yang buruk yang dia dapatkan dari orang sekitar sebenarnya. Karena betul, sebenarnya betul. dia orangnya sangat-sangat terpelajar, pinter banget, baik, Iya, dan nggak macam-macam anaknya gitu. Kayak ngapain sih gitu? iya, Kayak apa gara-gara faktor psikisnya juga dengan situasi yang seperti ini kali dia pebisnis iya, kan? betul, betul, betul. Apa sih gitu? Jadi, aduh, please deh. Jadi aku tuh kadang-kadang kalau sama teman-teman cuma ngingetin selain sehat-sehat ya, yang kedua aku selalu menyelipkan satu kalimat tambahan dok. Behave ya. Sehat-sehat bukan, sehat-sehat and stay sane. Oh iya, stay sane. Tetap Aku waras selalu, ya. aku selalu Iya, tambahin iya, iya. itu. Dok, kalau misalnya cover jeep lu sehat, namanya, alhamdulillah fisik gue sehat, cuma doain aja mental gue juga sehat ya, bener. Karena kan aku orangnya ekstrovert kan dok. Jadi Iya, ini kelihatan cobaan sih. yang luar biasa buat aku sebenarnya gitu. Untuk Betul. bisa PSBB ini cobaan yang luar biasa bagi kaum extrovert. dokter introvert, Betul? dokter tuh ambivert ya. Apaan tuh? Ambivert tuh introvert extrovert Keduanya. gitu. Setengah-setengah. Oh, Kayak bisa introvert banget, bisa nanti jadi extrovert. Dokter apa? Extrovert ya? nggak tahu ya. Kayaknya Ih, gimana? Coba kalau aku lihat sih dokter tuh ya extrovert sih. extrovert ya. Tapi nggak se extrovert aku kayaknya. Dokter tuh ambivert sih kayaknya. Mungkin kali ya. Ya nggak sih dok? Kok mungkin sih? Kok nggak? Emang nggak? Apa sih dok? Nggak pertanyaan aku ganti sama dokter Haikal. Dokter Haikal introvert apa extrovert? Jawab. Eh, kayaknya introvert ya. Hmm? Iya. Introvert ya? Oh ya udah, oke. Ya, itu. Jadi berarti PSBB ini tidak membuat dokter sestres Oh, orang-orang ekstrovert apa sama juga? enggak juga sih. Kan dokter bilang kan emang dia cobaan yang berat untuk para orang ekstrovert. Iya. Itu kan dok? Karena kita udah Kok sejam. Jadi kok ini habis? oh ini habis karena sejam. Iya. Habis. Jip, Jip. Ini kan tadi yang tadi Ojib bilang ya, yang tadi kan teman Ojib nih ya. Itu jadi tujuannya memang buat pansos ya. Kan sekarang udah beredar tuh Ah, capturannya, obrolannya. Udah baca belum dok? udah sih. Udah kan? Ya kan Iya. karena memang dia ada tujuan tertentu untuk dia mendapatkan sesuatu, ya itulah. Maksudnya buat Sampai dapetin apa? Followers itu, endorsan. followersnya udah banyak, followersnya udah Udah banyak, banyak kan? followersnya udah Terus banyak. pengen apa? Endorsan. Nah, kalau seperti itu attitude-nya masa mohon maaf nih, masa ada brand sih yang mau gitu? Iya, bukan endorsan sih lebih. Aku juga bingung nyari poinnya di mana dok, karena maksudnya kayak dia udah dapetin banyak banget apa yang dia mau. Iya, Iya. gini dok. Businesswoman kan? Businesswoman kan? Iya, businesswoman. Aku sih Kok lebih kita mikir gibah gini. ya? Kok kita gibah ya? Enggak, kita Oke, oke. mengkritisi kejadian yang sekarang sedang Iya, iya. terjadi dok. Oke, oke. Kan sayang banget ya, maksudnya dia udah punya segalanya gitu ibaratkan. Makanya aku tuh Eh, nyari banget poinnya, kenapa kok begini ya? Apa sih? Apa eh, gara-gara? Ya basicnya manusia itu memang tidak ada yang pernah puas ya dok ya. betul. Apakah karena memang dia bisnis juga mengalami penurunan sama seperti orang-orang pada umumnya? Emang bisnisnya apa Terus ya? banyak banget, Banyak. banyak banget. Oke. Kuliner, Oke. kuliner banyak banget.
Terus Cuman terus? dengan dia bikin kayak gitu tuh apa yang dicari gitu kan? Benar paham kan sih dong? Iya, iya sih. Nyari apa gitu loh, ya Maksudnya kan? apa dia nggak malu dengan maaf ya orang tuanya, keluarganya dengan statement seperti itu ya? Justru katanya mungkin orang tuanya udah dikasih tahu duluan mau bikin begitu. Hmm, Katanya begitu, udah dikasih tahu, udah diancang-ancang gitu. Ya udahlah ya, cuman kayak boleh nggak sih dikasih nafas sebentar nih dari dunia dunia sosmed atau apapun untuk yang nggak bertingkah aneh-aneh. Kita udah dibikin pusing banget sama si prank sampah itu kan. iya betul Siapa betul. tuh namanya dok? Uh, Ferdian Paleka. Ya itu ya Ferdi, who the hell are you lah, siapa itu. Uh, Terus uh, kemarin Indira ini gitu kan. oh iya betul. Sekarang baru lagi kayak come on, udah lah, boleh nggak sih kita fokus sama hal-hal yang positif aja gitu, nggak usah bikin chaos gitu loh, bikin Iya, orang-orang makin makin terpancing otaknya untuk iya melakukan hal-hal yang tidak baik betul. gitu. Betul. Dan memang kalau kalau yang saya khawatirkan Jip ya, ini takutnya anak-anak yang usianya masih Hmm, di bawah remaja itu kan hmm, dia kan seperti apa ya, seperti kertas putih kan, akan diserap hmm, semuanya gitu loh. Jadinya akan melihat itu sebagai hal yang biasa aja, betul. ya kan? Karena belum ada filter. Makanya orang-orang yang menyebut diri mereka adalah apalah influencer, Influencer. KOL, selebgram. Coba deh Iya, adik-adik semuanya dipikirin dulu. Tanggung jawab kalian tuh besar loh. betul. Yang follow kalian itu Betul. nggak cuma umur-umur kalian loh. Yang kecil-kecil juga Hmm, banyak loh gitu loh. Tolong deh. Kayak iya, makanya aku tuh termasuk orang yang yakin banget bahwa pendidikan itu tetap penting mau gimana pun. setuju. Iya. Pendidikan tetap penting, apalagi juga pendidikan di lingkungan keluarga itu penting banget ya gitu loh. Hmm, Kalau misalnya kita iya. nggak bisa memaksakan orang-orang mendapatkan pendidikan keluarga sama rata ya dok ya, tapi at Iya, least pendidikan yang memang lo kerjakan, yang sekolah dan segala macam itu tuh emang nggak bisa bohong sih gitu. Sama iya. sosialisasi Oke. lingkungan sih dok. Betul. Iya. Jip, tapi Jip ya, kalau 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 gua sih ngeliatnya Jip ya, ini enakan gua lu aja kali ya. Terlalu formal kalau saya. Biasanya juga Jadi kita gini, gitu ya karena live IG iya. aja kan. Jip, kalau kalau gua lihat ya, justru di masa pandemi ini banyak orang yang berlomba-lomba pansos. Hmm? Jadi gini ya, gini, kayak kemarin nih kejadian Indira, ya kan? Hmm. Dia kan oke lah, terlepas apakah dia sengaja atau enggak, ya musik kayak kita mesti minta pakar inilah pakar gestur ya buat menilai apakah itu sengaja atau enggak. Tapi dia minta maaf kan, dia udah minta maaf ya. Nah, gua terpaksa apa ya, terpaksa gibah bukan ya. Jadi gini, ada salah satu teman sejawat ya Hmm. yang sampai ngeposting tentang Indira ini di Instagramnya, sampai ada sekitar postingannya ada satu dua tiga banyak deh. Nah di postingannya ini membahas tentang kelakuan Indira yang memang kita semua nggak setuju kan, karena dia memberikan contoh nggak baik ya, kemudian kayak membuat kami para tenaga medis menjadi sia-sia. Sebetulnya semuanya lah, nggak hanya kami sih, semuanya merasa kayak apa yang kita lakukan untuk tetap stay at home tuh kayak sia-sia kan. Nah, tapi teman sejawat gue ini itu kayak kekeh banget sampai dia bikin video khusus, kemudian sampai diviralkan. Ada akun gosip yang memviralkannya, terus ada akun berita populer membantu memviralkannya juga. Jadi gue lihat tuh yang followersnya yang tadinya cuma sekian, cuma 10.000, tahu-tahu naik jadi 18.000. Nah, gue mikir dia pansos juga gak ya? Iya gak sih? Banyak sih dok yang kayak gitu. Kadang-kadang suka kita nyaru ya ngelihat apa yang benar-benar mereka mengkritisi. Satu Iya. lagi adalah mereka cari tempat gitu. Sekarang udah Nah, itu dia. udah. Maksudnya Nyaru gini, ya. dengan orang niat mengkritisi ataupun juga ingin memviralkan atau juga dia pansos, sedihnya adalah semakin banyak orang yang tahu akan video dan kelakuan anak ini. Syukur-syukur kita bisa Iya, menyerapnya dengan baik. Kalau orang-orang yang tidak betul. bisa menyerapnya dengan baik, itu akan Iya, jadi influence buat orang betul. yang nonton bahwa oh ternyata bikin masalah di Indonesia gampang ya, ketika viral apa, and then you just have to say sorry, and then Eh, ya udah lu bisa berkarir lagi atau makan mungkin lebih naik lagi gitu kan. Ada orang-orang yang pendek akal kayak gitu ya. iya, betul-betul. Sementara kita yang kerja sampai ya Allah kepala jadi Oh kaki iya. jadi kepala kayak enak banget lu gitu. Sampai kadang-kadang dikritisi oleh produser ya, diteriakin, woi salah. Iya, iya, iya. I feel it Woi tuh, bisa rasa lu sih. Iya, iya.
Oke. Kan dok, Nah, jadi ya betul. ternyata memang si pandemi ini mempengaruhi berbagai macam aspek banget ya, dari terutama kalau yang aku rasakan adalah dari segi psikis ya, psikis tuh mental tuh luar biasa sih gitu. Jadi Mm. makanya harus pinter-pinter cari cara gimana stay sane tuh, muter otak tuh aku tuh itu sih, tiap tiap muter otak Iya, tuh itu sih. Ngapain ya, apa ya biar gua waras ya gitu. betul. Iya. Sampai ngeluarin game-game untuk sudoku, terus aku bikin jurnal, ya gitu-gitulah. Wow. Oke. Dan memang kita mesti yakin ya bahwa segala sesuatu yang dirintis dengan susah payah dari awal itu akan lebih long lasting dibandingkan yang instan sih. Hmm, Ya nggak sih? hmm, Ya betul. kan? Karena kalau instan, maka dia juga nggak akan bertahan lama, instan juga. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Ya itu Makanya, balik lagi sama sama uh, mental lagi yang kita bahas tadi ya dok ya. iya. Jadi ya memang sih, memang sayangnya sih kita pengennya para influencer ya, seperti ya kayak Ojib juga tetap memberikan edukasi yang baik lah buat masyarakat gitu loh. Jadi memang apalagi masyarakat kita kan tipikal yang memang lebih lebih ke sosmed lah ya. Jadi memang Ya, lebih gampang diakses gitu. Jadi ya memang penting banget buat kasih edukasi kepada masyarakat, edukasi yang benar gitu loh. Karena andai kata kita cuma niatnya buat pansos doang, bikin kesalahan, minta maaf, diulang lagi. Jadi kayak menganggap sepele, jadinya ini akan menjadi suatu hal yang lazim, dianggap biasa di masyarakat kita. Jadi ya lama-lama digampangkan sih dok. digampangkan, lama-lama jadinya attitude-nya jadi terganggu kan, Tuh gitu. betul banget dok, tuh denger yang dokter bilang ya kan. Hmm. Bagus nih acaranya, wajib ditonton. Woi yang lebay-lebay mau terkenal kayak, oh terima kasih. Eh. Ngomongnya enak tapi sopan. Oh iya, dok, dok di dekat lingkungan tempat tinggal orang tuaku ada yang positif COVID-19. Dia jualan di pasar Perumnas Klender. Tadi pagi sudah dijemput. Menurut dokter seperti apa? Iya, sebetulnya kalau misalnya memang positif, iya baiknya mesti karantina, karena Dia kan udah dijemput dok. udah jemput. Udah Ya nggak dijemput apa-apa. tapi dia Ya. statusnya adalah dia jualan di pasar Perumnas Klender, which is dengan dia positif Oh, dia sudah selama iya kemarin ini berjualan. Nah itu repot betul. sih ya. Ya, makanya itu mesti dilaporkan untuk dilakukan tes, paling nggak rapid test lah, buat screening gitu. Dan satu hal nih ya, yang mau gue sampein Jip ya. Jadi kenapa belakangan ini nih menjelang Lebaran malah makin rame, jalanan macet. Gua kemarin pulang syuting ya, gila ini kok macet ya? Kayak bukan PSBB kan? Banget banget. Kemarin juga saya Padahal ketemu. eh, padahal kan itu baru wacana, baru wacana untuk melonggarkan PSBB. Tapi ya mungkin karena mau Lebaran ya. Tapi memang kalau gue sih lihatnya gini Jip, kita nggak boleh mencepelekan virus ini. Karena gini, saat ini kondisinya banyak orang tanpa gejala OTG. Jadi dia nggak tahu kalau dia membawa virus. Nah, begitu Carrier ya. dia, betul karier, karena dia tidak ada gejala, merasa sehat, tapi dia membawa virus ya, dia keluar rumah, kadang-kadang dia nggak pakai masker, nggak menjaga jarak, begitu dia menularkan ke orang lain yang lebih resiko, seperti orang tua, lansia, atau mereka dengan penyakit penyerta, itu bisa jadi serius penyakitnya. Nah, dan penyakit COVID ini itu dia angka penularannya 2 kali lipat. Artinya satu orang berpotensi menularkan ke 2 orang. 2 orang berpotensi menularkan ke 4 orang. Nah, jadi ini kayak seperti apa ya? Seperti MLM. Jadinya orang OTG ini kalau dia menularkan kepada yang lain berantai seperti itu, ini sama saja dia melakukan dosa jariah. Iya benar 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 Ya benar. dong, Benar 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 benar. Ya jadi karena kan intinya sekarang panjang. sekarang kan ini kita sedang menghadapi the new normal kan. Kita Hmm, bisa memberikan SOP sama diri kita sendiri dengan baik. Kalau aku sekarang gitu, karena kan aku termasuk orang ya kita di dok kita tetap kerja kan, tetap ketemu orang gitu. iya. Kadang-kadang Hmm, ya gimana kita juga harus kerja. Beda sama medis yang memang lebih high risk. Tapi toh kita juga bisa terbilang high risk. Karena kan aku kadang-kadang kemarin di studionya memang besar dan orangnya juga ternyata lebih banyak gitu kan. Cuman mereka semua iya. kan depan kemarin nggak mungkin pakai masker kan. Jadi Iya. mereka semua pakai masker, aku enggak. Tapi Saat itu ketika kan, ke sana pakai masker kan? iya Sebelum sama saatnya tampil. begitu. Iya. Begitu di set, ya aku harus sudah lepas masker, tapi semuanya pakai masker. Cuma kan tetap ada rasa worry sama kita gitu kan, kayak gitu loh. Betul, Jadi betul, betul. SOP dari kita memang harus ditingkatkan untuk diri sendiri dulu. Hmm, Ya insya Allah kalau SOP diri kita sendirinya juga udah paten, udah bagus, ya kita bisa terminimalkan lah untuk terkena hmm, hal-hal yang nggak diinginkan ya kan, gitu loh dok. iya, iya. Oh ya, by the way, Baik, Ojib, orang tua di Jakarta atau Bandung, Jib? di Bandung. Berarti nanti pulang nggak ke Bandung, Lebaran? Enggak, Nggak bisa kita udah ya? sama orang tua, udah
3 bulan lebih berarti nggak ketemu. Serius? Terpaksa, iya. Karena kan mama usianya udah nggak muda ya, udah 60 lebih kan. Jadi nggak deh. Oh, Karena tapi saya masih mama, aktif kan. oh, mama di situ Masih ada ditemenin sama ada siapa? Sama kakak, adik? ada kakak, ada kakak, kakak, Oh, ada kakak ya. kakak, Wah, ada kakak pasti sama kangen, kangen berat tuh ya. Udah kangen tiga banget. bulan. Nah, kemarin kan sempat mau pulang, makanya aku rapid test kan. Rapid test akhirnya negatif. Nah, begitu aku beres rapid test, ternyata ada peraturan baru yang nggak boleh kan. Hmm, PSBB. checkpoint ya. Udah begitu itu mundur lagi. Nah, ternyata dapat kerjaan lagi, alhamdulillah gitu. Masih Iya, syuting-syuting sana. Jadi, ya udah deh, semakin banyak ini syuting, makin nggak mungkin untuk self karantin kan. betul Karena betul. aku nggak keluar gitu loh. Jadi untuk Iya. berpulang ketemu nyokap, ya udah deh gitu. Hmm. Jadi sekarang Hai Mbak apa Lia, kalau aku komun ucap dulu deh. Ya. iya. Mbak Lia Chandrasari, halo Mbak. Ini artis kita dari zaman dulu loh, ini sih tetap Wah. cantik, model zaman dulu, yang baik hati sekali. Oke. Jadi sama ini komunikasinya dengan virtual sama mama ya. Iya, virtual, iya video Oke. call, ya kadang Zoom, jadi mama jadi Hmm. lebih keren juga sekarang. Dia bisa Ta- Zoom, bisa video call iya. rame-rame, aja sih Tapi sekarang. mama Ya udah, sehat kan ya? Mama alhamdulillah sehat sehat, kan? sehat, sehat, sehat. Dokter Oke. mudik nggak? Nah, enggak lah, nggak mungkin, nggak bisa, nggak bisa. Jadi kumpul-kumpul di rumah aja sama keluarga ya. Iya, kebetulan mama kan tinggalnya beda kompleks sih, deket sih. Tapi ketemu sama nyokap nggak? Ketemu, tapi itu pun beda kompleks juga di lockdown tuh, di portal. Jadi nggak bisa, Jadi udah lama nggak ketemu. eh, paling ya video call. Kalau ketemu paling ya seminggu sekali, seminggu dua kali sih. Gitu. Dok, saya sekeluarga buat hilangin jenuh, jadi punya hobi dadakan, bikin parodi bareng anak-anak, pembantu dan banci-banciku. Ya Allah. Gimana Mbak Varial aja dia Mbak, pokoknya stay sane, sehat, oke? Oke. Terima kasih Mbak Lia, sehat-sehat ya Mas dan dokter juga katanya. Amin. Nah, Jip. Nah, ini sepanjang karir Ojip di entertainment, siapa orang yang paling berjasa, paling mendukung Ojip selain Mama ya? Aduh, yang dukung banyak banget dok. Cuma Wow. banyak banget, sumpah banyak banget. Oke, oke. Alhamdulillah banyak banget. I feel blessed, grateful, pokoknya banyak banget sampai. Jadi, aduh ya support banyak banget dok. Cuman kalau aku mau say thanks, yang bikin aku bisa nyemplung ke sini adalah ada 2 nama. Satu namanya Nasta, sahabatku. Nasta Indah itu yang aku ceritain dia bikinin CV untuk aku ke radio yang aku gak Oke. mau. Sama Devria. Devria ini sekarang tinggal di Bali. Dia yang waktu itu narik-narik aku untuk casting pertama kali itu. Dia. Yang Oke. maksa-maksa tuh dia. Tahun 2007. Untungnya dia yang narik aku itu, kita berdua keterima. Sekarang dia udah jadi ibu rumah tangga, jadi entrepreneur, Iya. udah nggak TV lagi dia. Tapi masih buat komunikasi kan? Masih dekat Masih komunikasi ya banget, kan? Masih ya? masih banget, masih lah dok. Oke. Aduh, jangan sampai. Kita kan anaknya tahu diri, Iya. nggak boleh lupa daratan, ya. Aduh, Apa nih? Kasihan baci besetus. Siapa sih? Bacain Jip. nggak mau bacain. Dok, akhirnya apa sih dok pesannya dok? Kita Oke, ngomong apa oke. lagi? Siap. Nah, ini pesan Ojib deh kepada kita semua atau kepada mereka-mereka yang ingin bisa berkiprah di entertainment. Silakan, Jip. Sekarang ini fasilitasnya banyak banget. Jadi tolong Ya, manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada dengan cara yang sangat baik. Entah kalian mau ya. mulainya dari Instagram, dari YouTube, atau memang mau casting. Kalau zaman sekarang sudah nggak kayak zaman aku ya. Casting tuh udah jarang banget. Kalau dulu kan, wah Masa sih? casting sana, casting jarang. Kalau sekarang dulu tuh Jadi aku nggak dok, ada casting lagi sekarang? enggak. Kalau sekarang itu, Langsung dulu tuh tunjuk aku aja casting gitu? udah ratus enggak. Kalau sekarang itu lebih ke rekomendasi, lebih ke Oh, oke, ngelihat, oke. oh ini Iya, iya. ngelihat di sosial media ini siapa bisa nggak ya gitu. Iya, Ini iya. bisa nggak ya saya gitu. Oh, Untuk gitu. self reference udah lebih jarang kalau sekarang. Untuk yang Mm-mm. nyari audisi gitu udah jarang banget sekarang gitu. Iya. Jadi cuman kalian bisa manfaatin sosial media. Terus yang paling penting adalah jangan pernah puas, belajar, dan please nomor 1 attitude-nya, please tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju. Attitude nomor 1, ya attitude tuh nggak pernah bisa Setuju. dibeli, dan kalau kita punya attitude Betul. yang baik, insya Allah karir kita akan aman-aman aja kok. Udah. Amin. Betul. Oke, Jangan jadi dong. memang ini penting banget nih buat kita semua ya, bahwa apapun bidang pekerjaan kita, yang paling utama dan pertama didahulukan adalah attitude ya. Ini andai kata dijumlahkan nilainya berapa? 100. 100.
ya kan? 100. Benar. Karena kalau Oke. skill itu bisa dipupuk, skill itu bisa diasah, Betul. skill Iya. itu bisa belajar. Hmm. Attitude, kalau sekalinya bikin masalah, udah attitude-nya terkenal yang tidak baik, itu benernya akan Iya. susah banget. Gak akan ada Hmm. ruginya kok kalau kita punya attitude yang baik. Walaupun kita dijahatin orang ya, Iya, stay betul. begitu aja udah. Karena Oke. yang baik sama yang jahat tetap akan yang menang yang baik walaupun butuh proses. Jadi sabar-sabar aja Setuju. kalau dijahatin orang, oke? Setuju, Ojib. Wah, ini terus terang kita senang banget ya, kita mendapatkan insight yang luar biasa dari Ojib. Kita tahu gimana perjuangan Ojib. Kemudian tadi juga Ojib memberikan pesan yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi dan memotivasi. Dan tentunya kita thank you banget buat Ojib untuk waktunya ya di Dokter, thank you banget udah kesibukannya. mau ngajak aku live ya, Dok. Aduh, Sama-sama Ojib, Dokter Hits sama-sama. Indonesia ini, thank you so much. Kita doakan Ojib sukses selalu, ya, selalu Dokter, sehat dan amin. Tentunya tetap memberikan pengaruh yang baik untuk kita semua. Amin ya Allah, amin. Dan juga Oke. kita doain mudah-mudahan corona cepat berlalu ya, Dok, biar kita bisa ketemu Amin. lagi, Dok, ya. Amin. Oke. Dan juga di klinik. Pasti. Oke. Thank you Ojib. Dadah, Selamat malam. Dokter. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.